Halo, balik lagi sama Miss Rani. Untuk pembahasan kali ini, kita akan belajar tentang pembagian. Nah, pembagian itu ada dua cara yang bisa dipakai, yaitu pengurangan berulang dan bagi kurung. Nah, untuk video kali ini, Miss Rani akan bahas keduanya, dan nanti yang akan utama untuk dipakai adalah tentang bagi kurung. Oke, ayo kita mulai. Oke. Pembagian ini yang harus kalian tahu adalah kebalikan dari perkalian. Jadi, walaupun bilangnya adalah kebalikan, kalian juga harus hafal tentang perkalian. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengurangan berulang. Yuk, kita perhatikan soal yang Miss akan kasih. Nah, ini soal kali ini ya. Dalam satu toples terdapat 10 biji kacang merah. Jika kacang merah akan dibagi dalam 2 tempat, berapa isi kacang merah di dalam setiap tempatnya? Nah, ini kita kalau pakai pengurangan berulang, itu kebalikan dari yang penjumlahan berulang waktu perkalian. Nah, ini gimana caranya? 10 ini harus dikurangi 2 terus-menerus sampai hasilnya 0. Kita coba ya. Nih, misalnya akan tulis pertama berapa biji nih? 10, maka tulis di sini 10. Nah, dibagi berapa tempat? Oh, dibagi 2 tempat. Berarti kita kurangi 2 sampai hasilnya 0. Ingat, sampai hasilnya 0. 10 kurangi 2 berapa? 8. Ya kan? Dikurangi lagi 2. 8 dikurangi 2 6. Oke. Terus dikurangi lagi 2. 6 dikurangi 2 4. Oke ya. Dikurangi lagi 2. 4 kurangi 2 2. Dikurangi lagi 2. Hasilnya 0. Sama dengan 0. Nah, untuk tahu berapa isinya, kita hitung angka 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya adalah 5. Bisa disimpulkan kalau 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, sampai segini mengerti kan tentang pengurangan berulang? Cukup mudah, tapi dia punya kelemahan, yaitu akan lebih sulit jika yang ditanyakan lebih dari 100 atau lebih dari puluhan, karena pengurangannya akan lebih banyak. Maka yang akan kita bahas lebih dalam yaitu adalah tentang bagi kurung. Oke, sekarang kita coba untuk bagi kurung. Nah, untuk bagi kurung ini, Miss Tani akan pakai bantuan. Kalian juga bisa pakai bantuan ini kalau masih belum hafal perkalian ya. Nah, Miss Tani akan pakai bantuan tabel perkalian. Kalian bisa buat tabel perkalian ini di buku catatan kalian dan bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan menjadi tugas. Oke, nanti kita pakai tabel perkalian ini ya. Kita simpan dulu. Nah, untuk bagi kurung yang akan Miss Rani pakai untuk soalnya adalah 52 dibagi 2. Oh iya, harus kalian tahu juga untuk bagi kurung posisi depan, nih yang depan ini nih, itu harus lebih besar dibanding yang di belakang. Karena kalau misalnya yang lebih besar di belakang, dia tidak bisa dibagi karena pembaginya terlalu banyak, jumlahnya yang dibagi sedikit. Ya, jadi untuk bagi kurung, jumlah yang lebih besar itu harus di depan dan yang belakang itu lebih kecil. Nah, sekarang 52 dibagi 2, berapakah hasilnya? Kita coba dengan pembagian kurung. Lihat, perhatikan baik-baik ya. Untuk 52, ini nanti kalian pertama buat dulu seperti ini. Yang ada di dalam rumah nih, di dalam kurung ini adalah bilangan yang paling besar. 52. Oke. Dan yang di depan itu adalah bilangan yang paling kecilnya. Oke, ibaratnya dia yang punya rumah nih.
penghuni rumahnya. Nah, ini ada di depannya, tamunya. Nah, sekarang gimana caranya? Kita lihat. Karena ini butuh perkaliannya, perkalian 2. Yang dibutuhkan adalah perkalian 2. Kita lihat di tabel perkalian. Dan 2 yang dipakai ya. Coba kita lihat tabel perkaliannya. Oke, misalnya sudah potong-potong nih. Kita lihat mana perkalian 2 nih ya. Kita coba. Perkalian 2, oh ini ada nih. Nih, perkalian 2. Kita coba ya. Kita simpan dulu yang ini. Nanti dipakai untuk perkalian selanjutnya. Oke, kita lihat perkalian 2. Bisa disimpan di sebelah sini ya, supaya tahu. Oke, perkalian 2 nih. Yang pertama yang harus kalian operasikan adalah angka yang paling depan. Nih yang ini nih. Oke, 5. Perkalian 2 yang dekat dengan 5. Perkalian 2 yang dekat dengan 5. Lihat di sini. Perkalian 2, ada gak yang isinya 5? Ternyata tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita cari yang paling dekat, tapi tidak boleh lebih dari 5. Kan yang dibutuhkan 5 ya. Nah, berarti cari yang paling dekat, tapi tidak boleh lebih dari 5. Kita lihat. Oh, ini ada 4 dan 6. Yang mana yang dipilih? Kalau dipilih yang 6, dia terlalu kelebihan, maka jangan dipilih. Kita pilih yang 4. Tulis di sini. 4 itu berapa sih? 2 kali 2. Tulis di sini. 2 dikali 2. Oke. 2 kali 2 nih, sudah. 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4, tulis 4-nya di sini. Jadi jangan tulis di sini. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 di sini. Ya, sampai sini nih, pelan-pelan nih ya. Baru nanti kalau sudah 4 ditulis di sini, baru kita kurangi. Kita kurangi yang paling depan saja. 2 kan belum ada temennya, jangan usah dikurangi dulu, nanti dulu aja. 5 dikurangi 4 dulu. Berapa 5 kurangi 4? Oh, 5 kurangi 4, 1, Miss. Oke, kita tulis 1. Ya, sampai sini nih, 1. Tapi belum beres. Pembagian akan beres kalau sisanya 0. Oke, nah sekarang langkah kedua apa? Turunkan angka 2 ke bawah. Temenin yang satunya. Jadi 12. Nah, 12 ini kita cari perkalian 2 yang dekat dengan 12. Cari di sini. Ada gak ya? Ada yang pas atau ada yang lebih nih? Oh, ternyata ada. 12. 6 dikali 2 sama dengan 12. Maka kita bisa tulis di sini. 6 dikali 2 sama dengan 12. Oke, baru kita kurang. 12 kurangi 12. Ini 2 kurangi 2, 0. 1 kurangi 1, 0. Hasilnya 0. Lalu berapa isinya? Isinya lingkari yang paling depan angkanya. Berapa nih? 2, 6. Tulis 26. Berarti kita bisa tulis 52 dibagi 2 adalah 26. Oke? Bisa dimengerti ya? Kita coba lagi dengan soal yang lain. Oke, kita coba untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kita coba untuk ratusan ya. Nah, ini lihat ada 126. 126 dibagi 6. Berarti perkalian yang kita butuhkan adalah 6. Kita cari perkalian 6. Ini dia perkalian 6. Oke, kita perhatikan. Misalnya simpan di sebelah sini ya, supaya tidak tertutup nih. Kita lihat. Ingat apa yang kata Miss Rani bilang? Kita buat dulu rumahnya, tanda kurungnya. Yang besar yang di depan ada di dalam. Yang kecil yang di belakang ada di depan.
Oke, karena tadi dibilangnya perkalian 6, kita lihat perkalian 6. Nah, ada yang perlu kalian perhatikan lagi. Kita lihat 1, ingat ya, misalnya tekankan lagi, kalau pembagian itu mulainya dari depan, bukan dari belakang. Ingat, dari depan. Maka kita lihat di sini ada angka 1. Ingat apa kata Miss Rani? Kalau pembagian cari perkalian yang hasilnya perkalian 6, yang hasilnya dekat dengan bilangan yang di depan. Sekarang kita lihat dulu 1. Nggak boleh lebih ya. Kita lihat, ada gak perkalian di sini yang tidak lebih dari 1? Tidak ada. Adanya 6 paling kecil. Dan 6 itu lebih dari 1. Maka tidak bisa. Kalau nggak bisa, kita ambil 2 angka. Jadi 12. Ya, jadi 12. 6-nya diemin aja. Tar dulu terakhir. 12 dulu. Ada gak nih perkalian 6 yang isinya 12? Kita lihat, ada 6, 12. Oh, ada nih. 2 dikali 6. Maka kita tulis di sini. 2 dikali 6. Ya, berapa 2 kali 6 tadi? Oh, 2 kali 6 itu 12. 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 2, 0. 0 dong. Udah beres? Belum, karena masih ada angka 6 yang belum terpakai. 6 ini kita turunkan ke bawah, tulis angka 6. Jadi tinggal 6 ya. 6 nih, 0-nya jangan dianggap deh. 0-nya kita coret dulu deh. Jadi 6. Perkalian 6 yang isinya 6. Ada tidak? Ada nih. 1 dikali 6. Tulis. 1 dikali 6. Berapa? 6. Dikurangi. 6 kurangi 6, 0. Berapa hasilnya? 21. Tulis 21. Maka kita bisa tahu 126 dibagi 6 adalah 21. Oke? Bisa dimengerti? Jadi untuk sementara pakai dulu ini karena belum hafal perkaliannya. Nanti kalau kalian sudah bisa, sudah mahir, sudah hafal perkaliannya, gak usah pakai ini, mau langsung tulis di atas, boleh. Bisa dimengerti? Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup. Miss Rani terbuka untuk pertanyaan kalau belum mengerti, dan siap-siap untuk tugas. Terima kasih.